Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil muhtaram al-mukarramun, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, pimpinan ormas Islam, khususnya pimpinan Nahdlatul Ulama Muhammadiyah, yang selalu semuanya itu saya banggakan, dan yang saya hormati, kebanggaan kami, kebanggaan kita, Bapak Bupati Bandung yang terhormat Bapak Dadang Nasir serta perangkatnya, juga yang saya hormati Bapak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Polsek serta jajarannya, bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri, yang selalu kami banggakan, kita banggakan, rekan-rekan Banser, IP Ansor, dan yang saya hormati panitia penyelenggara dalam rangka Istighatsah dan Tabligh Al-Akbar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kebahagiaan yang luar biasa pada malam hari ini, bagaimana tidak, bahwa di majelis ini menunjukkan salah satu kekuatan yang luar biasa. Artinya dari umara, ulama, TNI, Polri, kita kumpul bersama umat. Bila ini selalu kita pelihara dengan baik, ketulusan, menyambung tali silaturahim yang luar biasa, bagian kekuatan yang tidak mudah digoyahkan, khususnya untuk negeri tercinta Indonesia. Bangga sedikit yang keras, Indonesia. Harusnya begitu. Masa nyebut bangsanya sendiri gak bangga? Harus menjadi kebanggaan. Ma'asyiral hadirina rahimakumullah. Sedikit sebelum tausiah, kita barusan saja berdiri dengan rasa haru hati saya sendiri, khususnya dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Apalagi ini sudah bulan Agustus, kita menyongsong hari karomah, hari yang tiada ternilai harganya untuk rakyat Indonesia, hari yang penuh syukur dan hari yang harus disyukuri, hari yang penuh kebanggaan. Mari kita song-song kebanggaan, bagian daripada syukur kita kepada para pejuang-pejuang, para ulama-ulama, para tokoh-tokoh bangsa ini yang ikut andil besar dalam memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah.
Barang siapa tidak mengerti terima kasih kepada manusia, sama halnya kita tidak mengerti terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengaplikasikan, mensosialisasikan terima kasih sehingga menjadi muamalah kita. Semua kita ini berjalan bisa mengamalkan terima kasih itu untuk kehidupan sehari-hari. Insya Allah siapapun akan merasakan kenikmatan dan ketenangan yang luar biasa, karena kita hidup selalu kita bersyukur, tidak memandang ke atas, selalu memandang ke bawah. Syukur yang paling terkecil tapi besar. Apa diantaranya? Syukur kita kepada kedua orang tua dulu, tidak usah tinggi-tinggi. Syukur kita kepada baginda Nabi SAW. Syukur kita kepada para sahabat. Syukur kita kepada ahli bait Nabi SAW. Terima kasih kita kepada para ulama at-tabi'in yang tidak terlepas andil besar para beliau dalam memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan. Para beliau-beliau yang mencetak daripada satria-satria bangsa ini sehingga tumbuhlah Hizbullah, lalu TKR dan lain sebagainya, sehingga menjadi benteng-benteng yang kokoh untuk negeri tercinta ini. Terlalu tinggi kalau kita untuk mengucapkan kepada para beliau. Yang kecil saja, satu rumah tangga yang diawali dengan suami istri bisa membuahkan yang selalu kita dengungkan dalam dunia perkawinan. Doa di dalam dunia perkawinan sudah mestinya menyangkut kalimah al-mawaddah warahmah. Kalimah mawaddah warahmah muncul dari cinta. Buahnya cinta, mawaddah warahmah. Perbandingan satu ayat Al-Quran, Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bukan hudan lil muslimin, bukan hudan lil mukminin, tapi buahnya yang difirmankan, buahnya mukminin, buahnya muslimin adalah al-muttaqin. Hudan dengan apa? Dengan Al-Quran. Dzalikal kitab. Sedangkan kalimah hudan di sini masdar kalau ngerti nahwu. Kalau setiap masdar memerlukan fa'il. Fa'ilnya siapa? Fa'ilnya adalah dzalikal kitab yang diturunkan kepada siapa? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk memahami Al-Quran tanpa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk memahami hudan tanpa hadi, sulit kiranya. Maka untuk bisa menjadi al-muttaqin harus kenal dahulu kepada Rasulullah. Kalau sudah kenal sama Rasulullah, pasti kenal dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kepada kedua orang tua kita itu tadi yang telah mampu bisa membuahkan al-mawaddah warahmah, sehingga melahirkan anak-anak kita yang mengerti terima kasih dari buah mawaddah warahmah. Karena yang mendapatkan mawaddah warahmah adalah kedua orang tua. Pasti dua orang tua itu cermin kepada regenerasinya. Selalu mendapat bimbingan, contoh yang luar biasa dari kedua orang tua.
Maaf, kalau ada khaulan, khaul itu bukan untuk para kiai saja. Khaul itu tidak harus para ajengan. Untuk khaul adalah kalau bisa kita mampu khaul untuk kedua orang tua kita, khaul masal untuk setiap orang tua kita yang telah mendahului. Kalau khaul ulama sudah maklum wal mafhum. Tapi kalau khaul kedua orang tua kita, gimana kalau khaul orang tua kita? Kan orang tua kita itu bukan ulama, bukan ajengan atau kiai. Cuma hanya melihatnya sepintas itu. Padahal bukan itu yang kita lihat. Saya melihat mulai di daerah Ciledug, Pabuaran, sampai terus dari Ciledug, Walet, masuk Cidahu, Ciawi, sampai ke Kuningan. Saya melihat perkembangan ekonomi yang luar biasa yang dirintis oleh orang tua kita. Orang-orang kita masih tahajud, masih sempat tahajud, jam 2 sudah merapikan dagangannya, berangkat ke pasar malam-malam pakai oncor atau obor atau pakai baterai. Ada yang bawa kuecang, ada lepet, ada yang bawa kupat dan lain sebagainya. Yang saya melihat pada waktu itu di daerah Winuhaji Kuningan, Bebulan, ibu-ibu di atas tampahnya itu cukup bobotnya 10 kilo ke atas, dipanggul oleh ibu-ibu kita. Ada lagi yang membawa sampel ubi kayu atau singkong, 2 keranjang sepedanya. Dulu belum ada doplak atau sekarang yang 2 ditarik itu diantaranya masih belum ada. Jalannya untung kalau rata sih mending, naik utur. Ibu-ibu kita ini yang mendorong apabila naik, nanti kalau mau turun bapaknya berhenti sebentar, ibunya naik di kedua keranjang tengah-tengah, kiri kanannya singkong atau sampel atau boleh. Nanti turun, kalau sudah mau naik tidak kuat lagi, ibunya cepat-cepat turun mendorong lagi. Di kota saya sendiri ada daerah satu namanya Tulis, itu ke Pekalongan, dari Tulis ke Pekalongan sekitar 17 kilo lebih. Itu ibu-ibu kita sudah berangkat habis isya, satu gerobak besar isinya kayu bakar yang sudah dibengketin, dikalin semuanya. Di atasnya penuh musim buah-buahan yang durian-durian, yang isinya musimnya rambutan. Itu bagian nilai tambah daripada keuntungan kayu bakar yang dijual. Itu didorong oleh 2 ibu-ibu, 2 lelaki yang menarik gerobaknya sampai di kampung kami namanya Langgar Mencong. Itu sekitar jam 12 baru istirahat, baru sholat isya, mandi sholat isya, menunggu pasar besar nanti buka, didorong lagi. Saya belajar bertanya kepada para beliau, Pak, Ibu, apakah tidak capek yang begitu jauh? Maksud saya, apakah bisa dinaikkan truk? Pasti dengan biaya ini akan mengurangi. Jawabnya ibu-ibu dan bapak-bapak itu tadi sangat menyentuh untuk kita diajak berpikir. Apa jawaban beliau?
Dek, kalau ini tidak bukan untuk anak-anak kita, harapan kita ya kita cukup di rumah saja makan seadanya. Kami ini sudah cukup bodoh. 1945 pada waktu itu sebelumnya peraturan penjajah orang pribumi tidak boleh sekolah lebih daripada kelas 3. Maaf, ini sejarah generasi muda sekarang sebaiknya harus banyak mengetahui. Kalau terkadang saya sering bertanya, pada 1945 adik-adik kita itu ada di mana? Ya jawabnya yang tepat belum lahir. Oh belum lahir. Kalau 1947 ya belum deh. Padahal ada peristiwa apa setelah 1945 dan 1947? Ini nilai sejarah yang luar biasa yang harusnya kita ini selaku anak bangsa harus mengetahui tentang sejarah tersebut, sehingga kita menjadi bangsa tidak keparmen obor cak Sunda mahberin gitu. Leres. Jadi yang merintis bangsa ini siapa? Sehingga merah putih berkibar luar biasa. Dikira merah putih berkibar di Indonesia itu hadiah, bukan. Merah putih berkibar di Indonesia berdarah, mengorbankan beberapa tetes keringat, mengorbankan beberapa tetes darah. Siapa para beliau? Para pahlawan-pahlawan yang terkadang di Taman Pahlawan masih ada tertulis pahlawan tak dikenal. Ini satu contoh. Saya ketika ziarah ke Taman Pahlawan, hati kita itu tersentuh. Mungkin beliau ini ingin tahu, mengharapkan muka keturunannya atau familinya mana yang datang kepada beliau. Kalau yang sudah dikenal kita maklum dan mafhum. Tapi alhamdulillah namanya kusuma bangsa terhormat dimakamkan di Taman Pahlawan, yang setiap 10 November kita selalu mengadakan haul. Dengan bahasa nasional 10 November. Kalau untuk kita haulan, haul akbar tingkat nasional. Itulah. Kembali kepada bapak ibu kita tadi. Ada apa peristiwa 1947? Belasungguh masuk lagi. Membawa siapa? Penjajah pertama Belanda. Begitu sekutunya pulang, Belanda ditinggalkan. Kita sedang berhadapan dengan siapa? Dengan penjajah. Ya Allah, kejam-kejamnya kita ditikam dari belakang. Peristiwa 48, 3.000 tokoh bangsa Indonesia, khususnya minal ulama, dibunuh oleh si Merah. Si Merah siapa? 3 huruf itulah. Peristiwa 48. Jadi ini bukan katanya, ini sejarah. Alhamdulillah dikirimkan pasukan Siliwangi dari Jawa Barat untuk menyelesaikan peristiwa Madiun. Alhamdulillah berhasil. Tapi pulangnya di Purworejo tidak terlepas harus berhadapan dengan sekutu lagi. Berapa korban kita? Sejarah ini kemana? Anak-anak kita tahu atau tidak? Atau kita mengajarkan kepada regenerasi kita? Ya tidak mungkin, bisa sendiri catatannya kagak ada. Mana mungkin tahu anak-anak kita?
Disinilah perlunya sejarah untuk kita mengetahui bagaimana perjuang-perjuang kita di dalam memerdekakan bangsa ini, di dalam syiarul Islam pada waktu itu sampai sekarang ini yang menghadapi penjajah Portugis. Selesai Portugis. Tidak lama muncul VOC, selesai. Terus muncul pejuang-pejuang kita semuanya seperti Diponegoro, Himojo, Sentot Parawiran Tirjo, Pak Karno, Pak Soeharto, Jenderal Sudirman, Jenderal besar kita. Orang tua kita sekolah terbatas. Dikira setelah merdeka ini untuk membangun bangsa ini bagaikan membalik telapak tangan dengan cepat begitu saja. Sulit. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Jangankan lagi manusia biasa yang diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi Rasul dan Nabi, manusia pertama alaihi salam dan istri tercinta Sayyidatina Hawa tetap melalui syariat. Ketika Nabi Allah Adam diciptakan, lalu Allah Ta'ala menciptakan Siti Hawa, diambil dil'ah, tulang rusuknya Sayyidina Hawa. Jadilah Nabi Allah Adam alaihissalam. Ketika Nabi Allah Adam mau mendekati, dicegah oleh Sayyidina Jibril. Mah ya Adam, coba dibaca di dalam khutbatul nikah. Harus dengan mas kawin ya Adam. Wa ma mahriha, apa mas kawinnya? Allah Ta'ala berfirman, mengutus kepada malaikat Jibril, Sallala habibi Muhammad asyara marrah wa qila asyrina marrah. Nabi Adam mas kawinnya dengan membaca sholawat 10 kali, wakilas 20 kali. Mas kawin Nabi Adam kepada Sayyidatina Hawa alaihi wassalam. Berarti kita ini lahir dari mas kawin adilnya sholawat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya terima kasih kita kepada Rasulullah apa? Ini terlalu tinggi dululah, ini orang tua saja kita berbicara. Nah, orang-orang tua kita itu belajar dibatasi kelas 3, asal bisa membaca dan nulis. Itu pun yang buta huruf masih banyak. Mulai diberantas buta huruf, mulai Pak Harto terutama. Bebas buta huruf, bebas buta huruf. Namun orang tua kita memikirkan, walaupun satu hari terkadang yang dimakan pas-pasan, bagaimana untuk membesarkan anak-anaknya. Ada yang kerjaannya berat, becak. Ada yang pakai kahar atau delman. Dan kerjaan berat lagi kita apabila kita melihat orang tua kita sudah ada truk datang muatannya beras atau gandum, larinya cepat-cepat berebut naik truk dulu. Di mana toko berhenti, hanya mengambil satu karung, dipanggul di punggungnya, di punggungnya. Berapa kali beliau mendapat, saya melihat sebagai anaknya. Begitulah perjuangan orang tua kita untuk mencari sesuap nasi dan menyekolahkan atau mesantrenkan anak-anaknya. Itu nyata. Kalau di Pekalongan khususnya, di daerah dataran bukan pegunungan, kalau musim kemarau jam 6 pagi sudah keluar keringat. Terkadang bapak-bapak kita perutnya masih kosong, uang pas-pasan hanya 25.000 asal bisa membelikan sarapan anak-anaknya untuk sanggup sekolahnya, biar dirinya minum teh terkadang tidak pakai gula. Mengayuh becaknya luar biasa, dapat muatan belum
sarapan perut masih kosong, 1,5 kintal dari di mana beliau menemui penumpang sampai ke pasar besar. Hanya menuju apa? Yang penting dapatkan 2,5 kilo atau 3,5 kilo. Untuk siapa? Untuk anak-anak putra putrinya khususnya. Itulah perjuangan Bapak. Dan kerjaan-kerjaan yang lain. Seumpamanya kita mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ingat bagaimana jerih payahnya orang tua. Terkadang di rumah boro-boro karena kasur sarena, belum tentu asal tikarnya hangat. Ibu bapak kita yang memang terbatas kemampuannya, coba kita waktu kita makan enak sedikit lah, punya rezeki di warung atau di mana, makan sate atau makan nasi apa gitu, rawon atau apa, ingat ya Allah, kita kok makan nikmat begini, ibu bapak kita masih apa, coba dibungkuskan 1 bungkus sebagai ingat kita mau makan, masa kita mau enak sendiri. Sewaktu-waktu kita ingat sama orang tua. Begitu kita buru-buru makan karena tidak tega dong menelan, seret seolah-olah susah. Karena apa? Kedua orang tua kita masih ngegeletak di saat dimana kamarnya yang belum ada kasurnya. Kalau ada kasur yang sudah cukup minta diganti. Cepat-cepat lari ingin mumpung bapak, emak, sareng ibu belum tidur. Begitu dibuka, ada apa nak? Nih mak, senangannya mak, nih mak. Mama itu apa? Hatinya secara tidak langsung nangis. Ya Allah nak, kamu itu belum pendapatannya belum seberapa, tapi kamu sudah ingat sama orang tua. Luar biasa kamu. Semoga kamu panjang umur, dapat rezekinya semua. Doanya ya Allah, senilai nasi 1 bungkus, Gunung Guntur, Gunung Cermet sareng nasi sebungkus. Sebab apa? Dari sayangnya kepada anak-anaknya, begitulah perjuangan orang tua kita. Maka ketika kita ziarah ke kubur kedua orang tua kita, kita tidak bisa langsung membaca Yasin atau tahlil. Kita diam dulu. Ya Allah ya Rabb, telah Engkau ambil, sedangkan aku belum bisa membahagiakan kedua orang tua. Kapan aku bisa membahagiakan kedua orang tua mumpung masih hidup? Itu yang saya bayangkan ketika kita mau ziarah kubur, atau ketika kita ziarah kubur orang tua kita sudah tidak ada. Bagaimana cara menjadikan kewajiban kita untuk membahagiakan kedua orang tua kita sudah mendahului. Bagaimana kita akan menjadi anak-anak, menjadi golongan orang yang mengecewakan kedua orang tua kita atau tidak? Jangan dikira yang sudah di alam bakanya tidak perhatian kepada anak-anaknya. Lebih, kalau orang masih hidup, inkisafnya masih terbatas. Atau weruh sejeruning winara, itu hidup masih terbatas. Tapi kalau di dalam kubur, semua yang ahli kubur tahu weruh sajeruning winara. Jadi anaknya di mana beliau mengetahui sekali. Mana yang datang cahaya penyejuk, mana yang datang api setiap hari pada pada kubur orang tua kita masing-masing. Para beliau merasakan itu. Tapi alangkah bahagianya kedua orang tua kita kalau melihat anak-anak kita kompak, yang kakak bisa melindungi yang kecil sangat taat kepada kakaknya karena pengganti orang tuanya. Yang kaya mungkin si kecil atau anak nomor berapa mau diatur oleh kakaknya, dan perhatian sang kakak, yang adik perhatian terhadap kakaknya yang kurang mampu. Nanti kalau Jumat pagi kompak, mana anak, keponakan, cucu, ayo juang bareng-bareng ziarah ke sepuh. Begitu dia masuk ke kuburan, komplek kuburan, langsung dikenalkan. Nih kalau ingin tahu, nih eyang kalian, bapak tua
Di sini nih nenek, nih paman lu yang sudah mendahului, ini wak lu, nih bapaknya si A, si B, tuh incuna, dikenalkan sehingga silsilah ini tidak putus. Ruhama bainahum, saling kasih sayang, ziarah baca yasin bersama, baca sholawat tahlilan. Ya Allah, orang tua itu melihat, jangan kembali dulu kau nak, aku sedang sejuk menghadapi kalian. Luar biasa. Kalau jangan buru-buru pulang dulu, dah pulang. Dari apa? Dari senangnya yang luar biasa menghadapi anak-anak cucunya yang kompak luar biasa. Begitu pulang di rumahnya, giliran Jumat ini di adik nomor 2, anu kapungku rumah nomor 1 di kakana, lancakna, duka ayah kopi, teh, atau makanan kecil atau apa, duduk bersama anak keponakan yang luar biasa, kompak rukun. Insya Allah keluarga yang demikian, balak yang sebetulnya akan nyampe turun ke rumahnya tidak jadi karena apa? Tertutup oleh tali silaturahmi. Di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sahabat umurnya tinggal 1/2 bulan. Rasulullah mengetahui bahwa ini umurnya tinggal 1/2 bulan. Ya Allah. Diajak silaturahmi bersama Rasulullah untuk minta maaf, tapi Rasulullah tidak memberitahu artinya. Yuk cuman silaturahmi, nuhun hampura, ke kesepuan, tetangga, dan lain sebagainya. Setelah minta maaf semuanya, ditunggu malaikat Israel yang mau mencabut malah datang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Loh, katanya mau mencabut, sudah waktunya. Diundur ya Rasulullah, 20 tahun umurnya ditambah. Loh kenapa? Karena panjenengan mengajak beliau silaturahmi. Jadi asal usul hadis silaturahmi tawil umur itu asal usulnya demikian. Nah, dengan keuhuhan tali silaturahmi saja bisa menangkal kematian itu sendiri, bisa sebab panjang umur, bisa menangkal bala dan cobaan atas keluarga. Pertanyaannya, bagaimana bangsa ini, bagaimana umat ini? Kalau kita selalu mengingat perjuangan sesepuh-sesepuh kita, setelah kita ingat bagaimana membuka manakib bersejarah kedua orang tua, sampai tahu kita naik ke atas, tahu perjuangannya para leluhur kita, para bapak, para ibu yang saya banggakan. Alhamdulillah di Indonesia selalu diingatkan yang namanya hari proklamasi itu, sang saka merah putih dikibarkan, dituntut kita semuanya untuk ikrar. Loh, ikrarnya di mana? Lagu kebangsaan itu bukan sembarang lagu asal melakukan Indonesia tanah airku, bukan lagu. Tapi itu dituntut ikrar dan pernyataan menjadi lagu kebangsaan, sehingga ketika kita mengucapkan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, konsekuen, dituntut kekonsekuenan. Boleh kita makan pakai garbus, pakai pisau, roti, keju, dengan bahasa yes, 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 boleh, silahkan, itu ilmu. Tapi tidak harus melunturkan I am Indonesia, saya adalah orang Indonesia, saya adalah bangsa Indonesia. Itu harus melekat. Bukan kalau sudah makan pakai sendok garpu lalu kita lupa pada dirinya, di mana dilahirkan.
Makanya di mana saja kita berada, di Timur Tengah, oke, mau pakai kayak Habib Lutfi, pakai putih-putih jubah, tapi tidak untuk melunturkan keindonesianya. Justru kita menggunakan pakaian sunnatun Nabi, memperkuat keindonesiananya. Setuju? Hidup di Cina, tetap kami adalah orang Indonesia. Kami bangga menjadi bangsa Indonesia. Kami bangga menjadi anak Indonesia. Ini harusnya tertanam kepada regenerasi kita semuanya. Itulah diantaranya. Jadi bukan sembarang lagu asal kita mengucapkan Indonesia. Ini kan peraturan Pak Habib. Loh, jangan ngawur. Lalu ketika kita sang saka merah putih kita kibarkan, hormat kepada sang saka merah putih. Gerak. Apakah hanya peraturan? Atau mitos? Atau kultus? Tidak. Saya tidak memitoskan, mengkultuskan merah putih kok. Ingat, Rasulullah itu Hajar Aswad sebab dicium oleh jamaah haji maupun jamaah umroh setiap haji atau umroh, karena Rasulullah pernah mencium Hajar Aswad. Apakah Rasulullah mengutuskan Hajar Aswad? Jawab. Itulah. Sekarang dihormati karena mengikuti Rasulullah. Makhluk diangkat oleh Allah, apalagi manusia. Istilahnya kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawa diuwongkan. Cak Sunda Maduka dijalmakeun da kumaha, dijalmikeun. Sama, bukan kita untuk mitos kultus kepada merah putih, tidak. Tapi mengapa kita harus hormat? Bukan untuk mencium. Ingat bahwa di dalam merah putih itu ada kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa. Sekalipun satu huruf di dalam merah putih tidak ada, tapi harga diri bangsa, jati diri bangsa, kehormatan bangsa ada di dalam merah putih itu sendiri. Maka kita menghormat kepada merah putih, berarti kita menghargai harga diri kami semuanya, menghargai kehormatan kami semuanya, harga diri kami semuanya. Maka bila mana bendera kita roboh, berarti kalau di dalam dunia pertempuran kita kalah. Mau dikatakan kalah? Tegakkan merah putih sepanjang masa. Harusnya gitu, fanatik dong kepada kebangsaannya. Ini Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah. Loh, ada dalilnya enggak kira-kiranya begitu? Siapa yang bilang nggak ada dalilnya? Allah Ta'ala menciptakan suku bangsa. Wa min ayati. Itu ayatnya biasa dibaca waktu khutbatun nikah. An khalaqa ila akhiril ayat. Laki perempuan. Dari laki perempuan ini melahirkan syu'uban wa qabaila li ta'arafu. Ayat ini luar biasa. Ditinjau dari kemanusiaan. Makanya saya kagum kepada Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa ditaruh yang di atas. Mengapa? Ini pokok tulang punggung. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan apa? Karena kita bertuhan kepada yang Maha Esa. Dengan ketuhanan yang Maha Esa, kita mengamalkan kemanusiaan yang adil dan beradab.
dengan ketuhanan yang maha kuasa, keadilan yang maha, dengan ketuhanan yang maha esa, kita mengamalkan kesatuan persatuan Indonesia sampai sila kelima. Selalu ketuhanan sila pertama selalu mewarnai, mengiringi. Luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita mengetahui syu'uban wal qabail, suku bangsa dari anak keturunan Nabi Allah Adam alaihissalam, yang kedua Nabi Allah Nuh. Berarti kita sama ini saudara. Dengan bangsa apapun kami masih satu saudara, satu keturunan. Dibagi oleh Allah SWT, menciptakan bumi terhampar menjadi tanah airnya al-qabail, syu'uban wal qabail. Tanah Cina, tanah India, tanah Pakistan, tanah Timur Tengah, Afghanistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Turkistan, sampai menjadi tanah Afrika, menjadi Eropa. Dari keturunan Nabi Allah Nuh 4, di antaranya Arya, Barbar, Semit, dan lainnya. Menurunkan beberapa gobail, suku-suku. Tapi kita diberi hak masing-masing, diberi tanah yang disebut menjadi tanah airnya masing-masing. Kami menceritakan yang diberi oleh Allah, tanah dari Sabang sampai Merauke itu diberi oleh Allah untuk menjadi tanah air bangsa Indonesia. Disinilah hubul watan minal itu. Sejauh mana kita mengenali ta'arufu? Seandainya kita mengenali ta'arufu, tapi harus dibekali dengan apa? Inna akramakum indallahi. Siapa yang paling atqo? Berani ada yang paling ngacung, saya atqo, bohong itu. Kita mengambil kata sepakat. Orang yang paling atqo adalah Nabiyuna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna akramakum indallahi atqakum. Siapa? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa ingin akram dan atqa, ittiba, ngikuti jejak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi rahmatan lil alamin dengan mengamalkan li ta'arufu. Bangsa-bangsa ini seandainya mengenal li ta'arufu, dunia tidak akan ada perang. Karena apa? Isinya saling mengerti, saling mengenal hak-haknya bangsa Cina, hak-haknya India, hak-haknya Timur Tengah, hak-haknya Indonesia. Kami akan menghargai dan menjaga stabilitas masing-masing demi kedamaian. Itu sebab telita. Luar biasa mestinya harus, maka kita harus menjadi contoh. Lita'arufu bukan sekadar suku bangsa saja. Sebab lita'arufu ini juga untuk memperkuat ketahanan nasional. Yang namanya ketahanan nasional bukan Pak Polisi atau Pak Tentara saja. Kita ini kewajiban menjaga ketahanan nasional. Berupa apa? Di antaranya kita meramaikan kerjaan, membangkitkan ekonomi, pertanian, dan lain sebagainya. Tidak cukup ekonomi dan pertanian saja, merasa handar beni memiliki atau tidak. Jangankan lagi para bapak, para ibu, rumput yang hijau, rumput yang kering pun bagi kami, bagi kita harusnya ini rumput kering, nggak ada artinya, memang betul tidak. Belum kita temukan manfaatnya, tapi pasti ada manfaatnya rumput yang kering. Seperti ilalang yang kering, pasti ada. Kita saja yang belum menemukan. Tapi ingat bahwa sekalipun ini kering, tumbuh di bumi pertiwi Indonesia, negara kami,
kecintaan kami. Berarti sekalipun kering, rumput yang kering adalah milik kita. Sebutir pasir pun yang ada di bumi kita adalah milik kita. Kering atau sebutir pasir, wajib kita menjaganya. Setuju? Harusnya begitu, Pak. Kalau kita bisa menjaga, lalu kita bisa menghargai apa yang hasil bumi pertiwi ini, di antara buah-buahan dan lain sebagainya, kita kemas yang baik. Kita sebelum menghargai orang lain, coba hargailah bangsa kita ini, hasil karya bangsa kita ini, produksi dalam negeri ini, hasil pertanian ini, kita banggakan sehingga orang lain tidak akan mengoknum, orang lain tidak akan menganggap remeh terhadap hasil karya bumi pertiwi. Harusnya kita ke sana. Ini jambu apa Pak? Indonesia. Kok bukan Bangkok kayak Bangkok Indonesia. Harus gitu. Ini lele mana Pak? Lele Indonesia. Kok lele Bangkok Indonesia. Bukan kami menyepelekan Bangkok, karena ini lahirnya di Indonesia, peternaknya di Indonesia, ditanam di Indonesia, yang rabuk di Indonesia. Kok ganti nama? Heran ben aja. Ini mana kita, negara kita akan maju kalau cara demikian. Coba Duren mana? Bandung. Dodol mana? Bandung. Dodol mana? Garut. Ini apel mana? Bandung. Ini apel mana? Malang. Kan kita bangga. Nah, apalagi ini ditambah Pak Bupati, alhamdulillah, jeruk Bandung. Apa nggak istimewa? Coba sebelum kita beli jeruk yang lain, jeruk Bandung utamakan. Daripada kita memberikan keuntungan kepada orang lain, tidak berarti larangan, tidak. Income-nya biar masuk ke daerahnya sendiri. Harusnya begitu. Nanti kalau pemerintah daerahnya banyak hutang, nanti baru ribut. Mana mungkin, karena kita sendiri tidak bisa menghargai untuk memajukan ekonomi. Nah, maka dari itu, ini pentingnya kita menghormati adalah hari kemerdekaan kita. Untuk setiap waktunya kita mengingat kepada pejuang-pejuang kita. Apakah pengibaran Sangsaka Merah Putih itu harus 17 saja? Tidak, ada Senenan dan lain sebagainya. Supaya apa? Selalu kita diingatkan dengan kibarnya Sangsaka Merah Putih itu, kita ditanya oleh bendera itu. Cuma filosofinya kita ambil, tidak, sebab tidak bermulut. Kalau seandainya Merah Putih itu bisa berkata, aku telah tegak berkibar, kamu melanjutkan atau tidak? Kamu mampu mengisi kemerdekaan ini atau tidak? Kamu bisa mampu mengisi dan lain sebagainya untuk memakmurkan bangsa ini. Itu PR untuk kita. Ribut saja. Bangsa lain sudah maju, kita masih ribut saja. Pelkada ribut, pilihan ribut. Mana ya Allah ya Rabb? Bangsa lain sudah bikin kendaraan tempur darat, laut, udara, senjata yang modern dan lain sebagainya. Belum ilmu kedokteran, ilmu alat-alat kedokteran, sampai kapsulnya, tabletnya orang lain. Kita ketinggalan dalam dunia pertanian, kita ketinggalan. Kapan kita tidak ketinggalan? Harusnya kita tidak ketinggalan, karena negara kita potensi yang luar biasa, mampu mengelola atau tidak. Hanya nasionalisme yang akan membangkitkan kita merasa handar beni kepada bumi pertiwi ini, kepada bangsa ini. Maka dari itu, jaga kita jangan sampai mengecewakan para beliau-beliau yang telah ikut andil besar di dalam memerdekakan bangsa ini.
Apa ucapan terima kasih kita kepada para beliau? Apakah kita akan menjadi bangsa yang mengecewakan kepada para beliau? Jawab. Buktikan kalau tidak. Yang telah dirintis oleh para beliau-beliau. Terakhir, walaupun perkataan saya kurang berarti, wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Buktikan kalau tidak. Kita galang kesatuan persatuan. Jangan memberikan kesempatan seujung rambut pun oleh kepada oknum-oknum yang mau mecah belah bangsa ini, yang akan menggoyahkan NKRI ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.